kami penuh dengan sukacita karena Tuhan baik, sangat baik, teramat baik bagi setiap kami. Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Janji-Mu senantiasa tergenapi untuk setiap kami, keluarga kami, anak-anak kami, hidup kami, masa muda kami. Kami melihat, kami ngalamin sendiri tangan Tuhan yang hebat menyertai, menopang, mengangkat kami tinggi. Dan firman Tuhan berkata, kami lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Sebab itu siang hari ini kami bersukacita. Kami bersukacita. Sorakan sama-sama haleluya. Sorakan sama-sama haleluya. Haleluya, haleluya. Syaralamu, kami tahu siang hari ini kesembuhan sedang terjadi, mujizat sedang terjadi, belenggu sedang dipatahkan. Siang hari ini kemuliaan Tuhan memenuhi gereja-Mu, memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya puji-pujian kami berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Saat ini mari kami rindu Tuhan bicara untuk setiap kami. Kami tidak sekedar membaca, mendengar, kami tidak sekedar merenungkan firman. Sungguh Tuhan, firman-Mu berbicara pribadi lepas pribadi. Secara khusus Tuhan bicara untuk masing-masing kami. Perdengarkan suara-Mu Roh Kudus. Tegur kami, arahkan kami, tuntun kami, bangkitkan iman kami, tambahkan iman kami. Hari ini firman Tuhan mengubahkan hidup kami, memulihkan hidup kami. Firman Tuhan digenapi. Siang hari ini sukacita kemenangan besar itu terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau jadi pelaku firman. Yang menang adalah yang melakukan firman. Yang menang adalah yang tinggal di dalam firman. Terima kasih, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, shalom. Sukacita surga melimpah untuk kita, katakan amin. Wow, saya lihat dari wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Tempat ini penuh dengan kasih Tuhan, katakan amin. Hari ini saya mau bicara tentang seirama dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan. Ya, penting sekali Bapak Ibu Saudara ya, seirama dengan Tuhan. Sangat amat penting. Kadangkala Tuhan bilang kanan, kita bilang kayaknya lurus lebih bagus deh Tuhan, atau kiri lebih bagus deh, padahal Tuhan bilang kanan. Ya harusnya kita buka hati, rela Tuhan tuntun, katakan amin. Kalau kita pegang kendali, kadang-kala kan kita kecewa ya. Apalagi kalau kita izinkan orang lain pegang kendali atas hidup kita, itu cilaka Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan pegang kendali atas hidup kita, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang sepakat tepuk tangan yang terbaik. Coba kita baca sama-sama 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat 8. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat 8. Kita akan belajar bagian yang lain dari pengalaman pribadi seorang Raja Daud. Bapak Ibu mungkin selama ini mendengarkan Raja Daud menang. Dia menari-nari, diurapi Tuhan. Dia orang sang worshiper yang luar biasa. Dia memuji Tuhan di sepanjang kehidupannya. Tapi saya mau ajak kita lihat dimensi yang berbeda dari kehidupan seorang Daud. Dan dia mengalami kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupannya. Ya, 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat 8. Yang sudah menemukannya katakan amin. Baik, kita baca sama-sama. Kita baca dengan kompak. Kita baca dengan suara yang nyaring. 3, 2, ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga,
Orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, Raja Daud itu selalu menang di dalam pertempuran, betul nggak? Kalau Bapak Ibu baca ya 1 Samuel pasal 30, mundur ke belakang ya, jangan maju ke depan tapi mundur ke belakang. 1 Samuel 29, 28, pokoknya mundur ke belakang, dan kitab-kitab sebelumnya Bapak Ibu Saudara akan menemukan bahwa Raja Daud belum pernah kalah. Betul nggak? Sampai 1 Samuel pasal 30, Daud tidak pernah kalah. Alkitab catat dia selalu menang, betul nggak? Dari remaja, masih ingat waktu dia remaja, Saul menganggap remeh seorang Daud yang remaja. Dia lupa, dia diurapi Tuhan. Katakan amin. Daud penuh dengan pengurapan dari Tuhan. Saul bilang begini, siapa ini bocah? Dia bilang begini, saya hanya penggembala domba, terbiasa menggembalakan 2 atau 3 kambing domba ayahku. Kalau ada singa atau beruang yang mencoba menerkam kambing domba, aku tarik janggutnya. Coba, tarik janggutnya, lalu kalahkan beruang dan singa. Pak, coba ke Taman Safari Pak ya, mumpung lagi diskon kan, kan ada singa tuh ya. Tarik janggutnya ya? Iya, bilang permisi dulu Pak, shalom gitu. Tarik janggutnya. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Dia tarik ulang Pak. Saling tarik begitu. Oh, kita diterkam. Sebelum kita tarik dia terkam kita. Tapi kalau urapan Tuhan ada pada kita, lihat Raja Daud. Dia tarik janggut singa, dia kalahkan singa itu. Singanya nggak bisa ngapa-ngapain. Bapak Ibu pikir Daud yang hebat? Bukan. Pengurapan Tuhan yang hebat atas Daud. Amin. Senggol kanan kiri bilang begini, jangan amin-amin doang lu. Belum singa lu, baru masalah kecil, itu teriak-teriak. Salahkan Tuhan kadang-kala begitu kan? Salahkan suami, salahkan istri, salahkan gereja. Parahnya salahin Tuhan, tinggalin Tuhan. Nah, coba lagi lihat kanan kiri bilang begini, bukan kamu sih yang bukan kamu. Tidak ada satupun di antara kita yang begitu. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dari remaja, Daud tidak pernah kalah. Nah, waktu dia lawan raksasanya bangsa Filistin, bahkan Saul sekalipun ciut. Betul? Masih ingat? Saul ciut. Tapi anak muda yang diurapi oleh Tuhan, namanya Daud, dia maju. Dia bilang begini, aku datang kepadamu bukan dengan pedang dan lembing. Aku datang dengan ini nggak pernah baca firman semua. Cuman Pak Hengki kayak baca firman. Aku datang kepadamu dengan pedang, nama Tuhan. Goliat datang bawa pedang, bawa lembing.
Tapi Daud bilang, aku tidak bawa pedang, aku tidak bawa lembing, aku datang dengan nama Tuhan. Alkitab berkata hari itu raksasanya orang Filistin kalah hanya dengan ketapel. Betul kan? Saya mau kasih tahu ya, saya mau ingatkan, bukan ketapel yang mengalahkan Goliat, tapi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup Daud. Katakan amin. Jadi jangan anggap remeh mungkin hari ini berkat Tuhan yang ada padamu. Makanya jangan suka banding-bandingkan berkatmu dengan berkat orang lain. Katakan amin. Mungkin Bapak Ibu hanya punya seperti itu, hanya alih-alih, hanya ketapel, hanya ya senjata yang bagi orang lain mungkin apa sih itu? Berkat Tuhan mungkin Bapak Ibu bilang begini, ya berkatku tidak segede berkatnya orang lain. Tunggu dulu. Bagi orang lain berkatnya kecil, tapi bagi Tuhan yang kecil bisa jadi besar. Amin. Yang sedikit Tuhan bisa tambah-tambahkan jadi banyak. Katakan amin. Makanya mengucap syukur, Daud sudah praktekkan itu. Hanya ketapel Bapak Saudara, tapi dia datang dengan nama Tuhan. Ketapel diubah jadi mujizat. Raksasa besar tumbang. Saya tidak tahu nih, raksasa di depan Bapak Ibu Saudara, finansial, perceraian, anak yang tidak uhau lagi, susah diatur. Ya enggak, Bapak Ibu Saudara? Lihat anak-anak sekarang, dia merasa lebih cerdas kan? Bapak Ibu pikir Bapak Ibu bisa ubah dia? Tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Katakan amin. Saya tidak tahu nih, raksasa besar di depan Bapak Ibu Saudara. Apa? Ada yang bilang begini, sakit penyakit, dokter bilang tidak mungkin sembuh. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup ubah yang mustahil jadi mungkin. Mujizat Allah masih terjadi sampai hari ini. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan takut. Raksasamu pasti tumbang. Raksasa di hadapanmu pasti tumbang. Datang dengan nama Tuhan. Daud tidak pernah kalah. Beruang singa takluk, raksasa yang namanya Goliat tumbang. Bahkan kalau baca ya sebelum 1 Samuel 30, di dalam berbagai pertempuran Daud tidak pernah kalah. Nah, masuklah kita ke bagian yang tadi. Ini namanya season kehidupan. Katakan season kehidupan. Ada season menabur, season menuai. Betul ya? Ada hujan, ada panas. Kalau dibandingkan ada banjir nggak? Nggak ada pester, ada banjir berkat. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Itu juga season, katakan amin. Tapi kadang-kala Tuhan izinkan juga memang masa-masa sukar datang menerpa hidup kita. Nah ini nih, ya. Masuk ke season baru dari kehidupan Daud. Coba lihat ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan dan oleh mereka dan dibakar habis. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari itu Tuhan izinkan Daud ngalamin kekalahan yang belum pernah Daud alami. Coba bayangkan ya, tempatkan, coba posisikan diri Bapak Ibu pada posisinya Daud waktu itu. Tidak pernah kalah. Bahkan raksasa sekalipun tumbang sama dia. Tapi hari itu Alkitab bilang Amalek mengalahkan Daud. Waktu Daud dan tentaranya sedang tinggal di Ziklag, tiba-tiba Amalek menyerang dengan sangat cepat, tidak terduga, tidak terprediksi sekalipun. Kadang-kadang kan masalah begitu kan? Tidak terduga-duga. Memang iblis seperti singa mengaum-ngaum, dia berkeliling cari kesempatan untuk menyerang. Tidak terprediksi. Tapi kan firman Tuhan bilang berjaga-jagalah. Tuhan menyertai kita. Percaya penyertaan Tuhan masih ada sampai hari ini. Termasuk untuk Daud waktu itu. Amalek menyerbu dengan sangat tiba-tiba. Dan Alkitab bilang Daud bukan cuma kalah, tapi Ziklag dibakar habis. Tahu artinya dibakar habis? Rata dengan tanah. Tidak ada yang tersisa. Coba lihat ayat 2. Ini kondisi Daud waktu itu. Daud yang tidak pernah kalah sebelumnya. Tuhan izinkan
masuk lagi dalam season yang baru. Istilahnya begini Bapak Saudara, Alkitab bilang ada yang namanya level yang baru, naik level. Katakan amin. Level kita tidak di bawah terus. Tuhan tuntun kita untuk terus naik dan tidak turun. Katakan amin. Dibakar habis rata dengan tanah. Nah, ini kondisi realnya Bapak Saudara. Ayat 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, ditawan. Ditawan oleh Amalek. Jadi kotanya Daud, kota Ziklag dibakar habis, rakyatnya ditawan, perempuan dan semua orang yang di sana, tua muda, ditawan. Dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Nah, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke Ziklag, tampaklah bahwa kota Ziklag itu sudah terbakar habis. Istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Pak, Bu, Bapak punya anak tahu bahwa kehilangan anak itulah hal yang paling menyedihkan. Sepakat? Kehilangan uang bisa dicari, betul nggak? Betul? Pekerjaan ditikung sama orang, diciak sama orang. Tidak apa-apa, Tuhan bisa ganti, katakan amin. Tapi coba ya, kehilangan anak. Wah, itu hal yang sangat menyedihkan. Saya tidak pernah kehilangan anak, tapi hampir kehilangan anak. Rumah saya di daerah dekat Puri sana, Jakarta Barat. Itu biasanya di Puri kalau nggak salah dalam 1 tahun 2 atau 3 kali selalu ada sirkus Pagembala. Kan ownernya sama dengan ownernya Pondok Indah Mall. Jadi ganti-gantian tuh, kalau nggak di Pondok Indah, ya di Puri tuh sirkusnya, show. Nah, hari itu saya lihat di Instagramnya Mall Puri Indah bahwa jam 4 sore ada pertunjukan sirkus. Anak saya suka sekali dengan sirkus. Saya kasih lihat, saya tanya, Adriel mau nonton sirkus nggak? Ntar sore dia bilang, mau Pi. Saking semangatnya. Jam 3 kami sudah sampai di mall Bapak Ibu Saudara. Sampai di mall, sudah naik ke lantai 2. Kalau Bapak Ibu pernah ke Puri, itu lantai 2 ada food court. Kami makan dulu. Ya kurang lebih jam 3:20, ya 15:20 sudah selesai makan. Tiba-tiba, saya nggak tahu tuh, mungkin soundman-nya lagi cek sound atau apa. Yang pasti musiknya bunyi dari lantai bawah, bunyi kencang banget. Karena anak saya dengar musiknya bunyi, dia sudah nggak sabar tunggu sirkusnya main. Tiba-tiba dia lari, lepas dari pandangan kami. Waduh, tiba-tiba hilang, Bapak Ibu Saudara. Dan ingat Bapak Ibu, itu kalau sirkus mau main, mau tampil di Puri Mall, setengah jam sebelum sirkusnya show, itu lantai dasar, lantai 1, lantai 2 itu penuh dengan pengunjung, penuh, padat banget, mau nonton show sirkus. Anak saya tiba-tiba lari ke arah orang berkerumun itu, lepas dari pandangan kami, hilang. Saya bilang, Mi, tadi Adria lari cepet banget ke arah sana. Lihat dia. Istri saya bilang begini, kan tadi papi yang pegang dia. Saya bilang, iya juga ya. Waktu dia sadarkan, saya bilang, iya juga ya. Tiba-tiba jantung saya, Pak Hengki, berdetak tidak normal. Kalau itu kick bass, Pak, kick bassnya sudah tidak berirama yang normal. Tiba-tiba, Pak, ternyata pendeta juga bisa takut. Iyalah, anak saya cuma anak tunggal, Pak. Saya tidak seperti Bapak di sorga yang rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Loh, Pak, Bu, kemungkinan besar ya itu orangnya 1000 lebih itu, Pak. Kalau di total ya, lantai dasar, lantai 1, lantai 2 yang menunggu sirkus show itu berkerumun, Pak. Suruh dempet-dempetan. Ada yang nggak mau kalah, dia sikut kanan, sikut kiri. Yang penting dia sampai paling depan pembatas antara pemain sirkus dengan penonton. Bayangkan, saya takut kan, anak saya kalau masuk di tengah-tengah kerumunan orang itu apa yang terjadi? Itu kalau yang berkerumun jemaat GBI Pademangan semua sih aman, Pak Bu.
Ngerti, ini anaknya Pak Hendro nih, biarkan dia masuk. Karena kan kita semua di sini penuh kasih, betul nggak? Tapi ini kan tidak semua jemaat pada mangan, Pak. Dia nggak mau tahu anak kecil bisa diinjak-injak. Pernah dengar nggak itu? Berkerumun anak diinjak-injak, udah nggak peduli. Saya takut dong. Saya ada di lantai 2, Pak. Loh, anak saya kemana? Yang pertama saya takut dia keinjak-injak. Yang kedua, kalau diculik, Pak. Waduh, saya semakin ketakutan. Takut boleh, tapi dikuasai ketakutan itu salah. Siapa di sini yang tidak pernah takut? Selama masih manusia pernah takut, betul nggak? Tapi kita punya kuasa, roh di dalam kita lebih besar. Katakan amin. Kita bisa kalahkan ketakutan karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Tiba-tiba, Pak, saya karena sudah cemas sekali, istri saya tepuk pundak saya. Dia bilang begini, Pi, kalau kita tenang, ingat, Tuhan bekerja dengan caranya. Saya bilang, itu khotbah saya kemarin. Kenapa saya dikhotbahin lagi? Dia bilang, karena papi hari ini kelihatan takut banget. Jadi saya tenang, Bapak Saudara. Saya bilang, Tuhan tolong kami bisa temukan Adria. Dia bilang, tenang, Pi. Dia ajak saya ke kerumunan orang ke lantai 2, Bapak Saudara. Kita permisi. Puji Tuhan, hari itu mujizat Tuhan terjadi. Yang keras hati jadi lembut hatinya. Kita permisi, Pak, tolong anak kami lepas dari pengawasan kami. Kami mau lihat ke depan, mau lihat ke bawah. Siapa tahu anak kami di bawah. Jadi pada buka jalan, ya, seperti Musa memimpin 2 juta orang Israel keluar dari Mesir, itu laut terbelah dua, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya permisi, semuanya kasih jalan, Bapak Ibu Saudara. Saya dengan istri saya bilang, sudah, biar mami yang ke depan. Biasa kita pria kan lebih overthinkingnya lebih parah, betul nggak, Bu? Betul ya? Pria itu kan nggak bisa fokus, bukan nggak bisa. Jarang ada pria bisa fokus kepada 2 hal sekaligus, betul nggak? Betul nggak? Jadi kalau pria lagi hatinya lagi cemas, nah itu agak susah tuh untuk melihat secara jernih. Tapi wanita hebat, Pak. Dikasih pekerjaan 5 sekaligus semuanya dikerjakan. Memang wanita luar biasa. Pengurapannya double portion. Jadi dia maju ke depan, dia bilang, tenang, Tuhan tolong kita. Dia lihat dari kiri ke kanan. Dia lihat lagi ke lantai 1, kiri ke kanan. Dia lihat ke lantai dasar. Saya bilang, wah, ini istri saya punya karunia penglihatan. Dia lihat dari kiri ke kanan. Begitu ke kanan dia bilang, tuh Adil, Pi. Bener kan, Tuhan tolong kita. Bener, Bapak Ibu Saudara, anak saya ada di bawah lantai dasar. Bagaimana bisa anak saya waktu itu masih umur 4 tahun, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana bisa anak 4 tahun dari lantai 2 Mall Puri? Saya udah nggak tahu dia naik apa itu, Pak. Eskalator kah? Lift kah? Atau jangan-jangan dia ambil tuh talinya pemain sirkus, dia turun ke bawah. Tapi kan nggak mungkin. Dengan begitu cepat anak saya bisa ada di lantai dasar. Dan itu orang-orang bisa kasih dia jalan karena dia ada betul-betul di pagar, di mentok di pagar antara penonton dengan pemain sirkus. Berarti kan ada yang kasih jalan juga. Puji Tuhan, tidak jadi kehilangan anak. Itu baru hampir kehilangan anak, Pak. Jantung saya sudah berdetak tidak normal. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita kembali ke Alkitab tadi. Daud, anak-anaknya ditawan. Dia kehilangan anak. Alkitab bilang, dia kehilangan segalanya. Istrinya, anak-anaknya ditawan. Saudara bisa lihat, Daud tidak pernah kalah sebelumnya. Begitu kalah, begitu Tuhan izinkan proses terjadi, Tuhan ambil semuanya. Kita tanya, kok Tuhan izinkan proses begitu dahsyat menerpa hidup Daud? Pak bisa bayangkan kan kalau Bapak jadi Daud ya? Daud muda, masih muda nih. Saul sudah kecil, tapi Tuhan pakai Daud, kalahkan Filistin, kalahkan Goliat. Ingat ya, Alkitab bilang waktu Daud kembali ke kerumunan orang Israel yang banyak itu, yang awalnya mentalnya sudah down, tapi lihat kemuliaan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Filistin dikalahkan, Goliat ditaklukkan oleh Daud. Mereka nyanyi, masih ingat gak nyanyinya? Saul mengalahkan
beribu-ribu dibandingkan nih dengan Daud yang muda. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Bayangkan ya, kalau Bapak Ibu jadi Daud waktu itu, bagaimana perasaan Bapak Ibu dengar nih orang Israel nyanyi. Anak muda kalau dipuji dikit, maka ada kalangan terbang, mentok, kompak. Iya kan? Bayangkan seorang muda mendengar orang Israel begitu banyak bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu Daud jalannya sudah terbang. Jangan cari ayatnya, nggak ada ayatnya. Saya coba hanya membayangkan ya, Daud itu bukan malaikat, Daud itu hanya manusia biasa, katakan amin. Sama seperti kita. Manusia tidak melihat, tapi Allah melihat sampai ke kedalaman hati. Makanya Tuhan bilang begini, Daud, aku mau proses, katakan proses. Lagi proses. Aku mau proses kamu, bukan dengan cara manusia, tapi dengan caraku sendiri. Tuhan mau persiapkan Daud menjadi raja yang besar atas Israel. Katakan amin. Bapak Ibu pikir jadi orang yang diurapi Tuhan prosesnya biasa-biasa? Itu menurut kita. Yang spesial, prosesnya spesial. Yang mahal, prosesnya spesial. Yang indah, prosesnya spesial. Cilakanya kita mau jadi spesial, nggak mau diproses. Coba tepuk pundak kanan kiri, bilang begini, jangan cuma senyum doang. Hebatnya Daud, katakan respon. Respon kita menentukan kemenangan kita. Amin. Kemenangan kita tidak ditentukan oleh status kita, tapi respon hati kita di hadapan Tuhan. Waktu masalah datang, Tuhan izinkan proses terjadi. Respon kita menentukan kemenangan kita. Lihat ya ceritanya tadi. Awalnya dia terbiasa menang, tapi Tuhan izinkan masuk dalam season yang baru. Tuhan proses dia. Tuhan ambil semuanya. Istrinya, anak-anaknya, hartanya, tanahnya dibakar habis semua. Hilang semuanya. Lihat responnya dah. Coba kita lihat ya, ayat yang ke-6, coba kita baca. Ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Stop dulu sampai di situ. Daud sudah kalah, istrinya ditawan, anak-anaknya ditawan. Istri tentara-tentaranya ditawan, anak-anak tentara-tentaranya pun ditawan. Istri rakyat-rakyatnya Daud ditawan, anak-anak tentara rakyatnya pun ditawan. Jadi ini sedang berduka Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma Daud yang berduka, tapi rakyatnya, tentaranya juga sedang berduka. Bahkan kalau baca ayat 4 ya, ini gambaran real nih. Saking Tuhan proses Daud begitu dahsyat, Alkitab bilang begini, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Pak, Bapak Ibu pikir Daud nangis karena cengeng? Tidak. Daud itu dari remaja petarung, katakan petarung. Dia pemenang, bahkan kalau saya bilang lebih dari pemenang. Laki-laki kalau sudah nangis, Pak, itu serius, Bro. Betul nggak Pak Gembala? Laki-laki itu tidak memperlihatkan air matanya di depan banyak orang. Emang Tweety. Laki-laki itu Pak, dia nangis cuma di 2 tempat. Yang pertama, di ruang ibadah waktu kita nyembah sama-sama karena Tuhan jamah dia. Betul Bapak-Bapak? Oh, semaco-maconya kita kalau di jamah Roh Kudus nangis juga kan? Sama di ruang doa di rumah. Cuma 2. Ada yang bilang begini, 3 Pak, di toilet kantor habis dimarahin sama bos. Oh ya udah. Yang pasti begini, laki-laki tidak memperlihatkan air matanya di depan orang lain. Biasanya begitu. Betul nggak Bapak-Bapak?
Karena laki-laki biasanya, laki-laki itu menggambarkan ketangguhan, perjuangan, berkorban untuk keluarganya. Katakan amin. Amin. Supaya istri dan anak-anak bisa tersenyum. Yang ibu-ibu senyum-senyum. Catat ya Pak, happy wife, happy life. Jangan lupa itu. Makanya berjuang untuk keluargamu, katakan amin. Amin. Daud nangis hari itu. Bahkan Alkitab bilang sampai tidak kuat lagi nangis. Tahu nggak apa artinya itu? Bapak Ibu pernah nggak nangis ya? Tuhan izinkan proses begitu dahsyat terjadi, nangis di depan Tuhan. Sampai masih mau nangis, tapi air matanya sudah kering. Pernah nggak? Pasti pernah. Saking beratnya pergumulan, nangis nih. Kita masih mau nangis, udah nggak bisa nangis, udah habis air matanya. Daud waktu itu begitu. Sampai nggak kuat lagi menangis. Artinya apa? Beban yang dia pikul sangat amat berat. Proses yang Tuhan izinkan terjadi sangat spesial, bukan proses yang biasa-biasa saja. Masuklah ke ayat 6 tadi. Kalah perang, istri ditawan, anak-anak ditawan, nangis sampai masih mau nangis tapi sudah tidak lagi air mata yang jatuh. Ayat 6 berkata begini, Daud itu sangat terjepit. Kenapa? Karena rakyat mengatakan mau melempari dia dengan batu. Saya kasih gambaran nih Bapak Ibu Saudara ya. Ini seperti kiri salah, kanan salah, maju salah, mundur salah. Kehilangan semuanya, nangis, sedih. Rakyatnya bukannya peduli sama rajanya. Rakyatnya malah mau timpukin dia dengan batu. Ingat tadi saya bilang, Tuhan proses Daud dengan cara yang, ingat nggak dulu Tuhan izinkan Daud diangkat-angkat gitu. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah sekarang nih rakyat yang sama, bangsa yang sama, mau timpukin dia dengan batu. Yang dulu nyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Sekarang udah nggak ada kasihnya nih kepada Daud. Mau ditimpukin rajanya. Padahal rajanya sedang diproses Tuhan begitu hebat. Makanya Alkitab bilang sangat sudah jatuh ketiban. Bapak Ibu pikir stop sampai di situ? Tidak. Di atas ada yang makan durian. Buah duriannya dimakan, kulitnya dilempar ke bawah, ketiban sama kita. Tahu nggak Bapak Ibu bahasa Spanyolnya apa? Ansyong. Daud waktu itu kehilangan semuanya. Semuanya. Mau genggam sedikit pun sudah tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat responnya Daud. Ini bagian terakhir yang saya mau sampaikan. Kalau Bapak Ibu sedang diproses Tuhan hari-hari ini, belajar dari Daud. Dan ini yang menentukan kemenangan Daud. Respon Daud, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak tinggalkan hadirat Tuhan. Dia tidak kecewa kepada Tuhan. Dia tidak ngambek kepada Tuhan. Tapi lihat respon bagian akhir dari ayat 6. Coba kita baca sama-sama. 3-2 ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya ke Tuhan Allahnya. Wow. Orang lain kalau jadi Daud sudah kecewa, tapi Daud tidak. Tuhan ambil semuanya. Ingat Daud tidak pernah kalah sebelumnya. Begitu kalah, kalahnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Semuanya diambil. Daud tidak kecewa. Ada di sini yang sedang kecewa lalu mundur dari pelayanan? Coba lihat kanan kiri. Bilang begini, biarkan hari ini Roh Kudus jamah hati kita. Yang sudah berencana mundur dari panggilan, hari ini kembali kepada Tuhan. Hari ini yang sudah malas-malas pelayanan, coba lihat kanan kiri, bilang begini, jangan lihat doang, ini kan firman buat kamu juga, bukan cuma buat saya. Amin. Amin. Respon kita harus benar. Daud bilang, di tengah pergumulan proses yang begitu hebat, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Waktu dia percaya kepada
kepada Tuhan, sorga merespon. Katakan amin. Amin. Bilang sorga merespon. Lagi sorga merespon. Ini nih, Bapak Ibu pernah nggak dengar ya dalam Alkitab Tuhan berperang ganti kita? Nah ini nih, kenapa? Karena kalau Daud mau berperang, Daud sudah tidak punya siapa-siapa, Bapak Saudara. Sudah tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Daud itu waktu itu ya Bapak Ibu jangan bayangkan terus Daud mengalahkan Goliat. Memang, tapi hari itu Tuhan izinkan dia kalah, luar biasa kekalahannya. Sudah tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Kadang-kala Tuhan izinkan kita sampai tidak bisa lagi mengandalkan koneksi, harta, kepandaian. Daud kurang pandai, kepandaian Daud di atas rata-rata Bapak Saudara. Tapi hari itu dia tidak lagi mengandalkan kepandaian. Alkitab bilang satu-satunya yang diandalkan, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia izinkan Tuhan sekarang turun tangan. Biar Tuhan yang berperang gantikan aku. Kalau baca ayat 7, Daud berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Coba kita baca ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawa efod itu kepadaku. Efod itu bicara tentang worship, katakan worship. Dia beribadah, dia menyembah kepada Tuhan. Makanya waktu datang pergumulan, masalah datang, jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan worship. Waktu saudara worship, mujizat Allah terjadi. Waktu saudara worship, kuasa Tuhan yang tidak terlihat dengan mata itu hadir menolong kita. Katakan amin. Bawakan efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8. Nah ini dia berdoa. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejar, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Waktu kita berdoa, Tuhan merespon. Kalau kita mengandalkan koneksi kepada orang lain, Pak, hukum dunia itu berlaku sampai hari ini. Kalau kita punya banyak juga orang ngaku-ngaku saudara, betul nggak? Coba lihat, ya waktu kita punya banyak, harta banyak, pencapaian banyak, nama besar, kehormatan, yang bukan saudara saja datang ngaku-ngaku saya saudara loh. Jadi mama kamu dengan mama saya ini sama-sama mama-mama nih. Pokoknya harus sampai, oh ya saudara ya gitu tuh. Betul gak Pak Hengki? Iya tuh. Tapi giliran hilang semuanya. Sudah gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa. Yang saudara saja udah gak mau diakui sebagai saudara. Betul apa betul? Daud seperti itu. Waktu dia tidak punya siapa-siapa lagi, dia pandang kepada Tuhan. Tuhan respon. Dia berdoa, Tuhan aku harus ngapain? Makanya jangan stop berdoa. Paulus bilang tetaplah berdoa. Katakan amin. Waktu kita berdoa, mujizat terjadi. Dia doa kepada Tuhan. Tuhan aku harus ngapain? Ayat 8 tadi bilang, haruskah aku kejar Amalek? Tuhan respon. Tuhan jawab doanya Daud. Tuhan jawab pertanyaannya Daud. Tuhan bilang begini, Daud, kejar Amalek. Engkau pasti bisa menemukan mereka, mengalahkan Amalek, melepaskan semua tawanan. Kalau kita berdoa, kita dengar suara Tuhan, katakan amin. Dan kalau Tuhan bicara kepada kita, belajar taat. Belajar taat. Walaupun terdengar sepertinya kok seperti mustahil Tuhan, tapi kalau Tuhan sudah bicara, belajar taat. Saya tutup khotbah saya. Tahu nggak? Cara Tuhan menjawab doanya Daud itu tidak biasa. Makanya saya bilang tadi, yang diproses Tuhan spesial, pasti jadinya akan spesial. Katakan amin. Dia minta, Tuhan haruskah aku kejar? Tuhan jawab, kejar.
Dia respon balik. Oke Tuhan, aku kejar. Waktu dia kejar Amalek, Bapak Ibu jangan bayangkan seperti di Pademangan ya. Tuhan bilang kejar, kita kejar nih. Jalan kan rata di sini, ada rambu-rambu. Jangan dulu, ndak begitu Bapak Ibu Saudara. Begitu Tuhan bilang kejar dia, Daud taat dong, kejar. Waktu dia kejar, padang gurun. Sejauh, betul nggak Pak ini? Kalau kita ke Israel kan, sejauh mata memandang, apalagi itu perjalanan dari Mesir masuk ke Israel. Itu sepanjang jalan kan 8 jam tuh kita naik. Kalau masuknya dari Mesir ya, kan tidak bisa mendarat langsung di Tel Aviv, Bapak sudah tidak bisa. Karena Indonesia tidak punya hubungan bilateral dengan Israel. Jadi dua pilihan, mendarat di Jordan atau mendarat di Mesir. Nah, kalau mendarat di Mesir, itu untuk sampai ke perbatasan Israel dengan Mesir, itu 8 jam naik bus Bapak Ibu Saudara. Sepanjang naik bus. Nggak ada tuh lagu, kiri kanan, kulihat saja, banyak pohon cemara. Itu mah di puncak Pak. Dari Mesir ke perbatasan Mesir dan Israel, nggak ada cemara-cemaraan. Yang ada padang pasir sejauh mata memandang Pak. Hebatnya ciptaan Tuhan ya. Itu udah kayak lautan, tapi lautan pasir. Kalau siang 8 jam kita naik bus, itu sejauh mata memandang ya. Itu di ujungnya kayak Fata Morgana gitu, getar-getar. Saya bisa bayangkan. Tuhan bilang, kejar! Daud bilang, siap komandan! Saya kejar! Waktu dia kejar, padang gurun luas banget. Amalek kemana nih? Waktu itu, sorry Bapak Saudara ya, tidak ada satelit Pak. Bapak Ibu pikir Daud bisa bilang sama tentara yang tersisa, buka satelit, lacak Amalek larinya kemana? Nggak ada Pak, nggak ada satelit waktu itu. Padang gurun yang begitu luas. Kalau Amalek belok ke kanan, Daud belok ke kiri, nggak ketemu Pak. Sampai ayam tumbuh gigi Pak. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, nggak bakalan ketemu. Karena luas sekali padang gurun. Makanya dia butuh Tuhan. Katakan amin. Tuhan jawab doanya. Tahu nggak Bapak Saudara? Nanti di rumah baca ya. Ayat 11, 12, 13, 14, 15. Tuhan utus seorang budak yang sudah dibuang oleh Amalek. Jadi ceritanya Amalek itu dalam perjalanan ada satu budaknya yang sudah hampir mati, sakit-sakitan, dibuang, ditinggal di padang gurun. Nggak dikasih makan, nggak dikasih bekal. Baca nanti ayat 15, 16, 17 sampai 25. Ketemu nih mereka. Kan Tuhan bilang kejar, dia kejar. Waduh, hilang arah nih, kemana Amalek? Ketemu sama budak tadi yang ditinggal begitu saja oleh Amalek, nggak dikasih bekal. Daud tanya, kamu siapa? Saya budaknya Amalek, ditinggal 3 hari 3 malam, nggak dikasih bekal karena saya sakit-sakitan. Daud bilang sama tentaranya yang tersisa, rawat dia. Daud memang orang baik, katakan amin. Bapak Ibu kalau diurapi Tuhan pasti baik. Amin. Bapak Ibu kalau bilang saya diurapi Tuhan tapi jahat sama istri, bohong gitu. Bohong. Ini orang diurapi Tuhan, dia suka berbuat baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah Tuhan. Amin. Tapi kalau kita sudah diselamatkan, pasti kita suka berbuat baik. Amin. Daud tolong dia, kasih dia makan, obatin dia, rawat dia sampai sembuh. Dirawat tuh sama tentaranya, sembuh. Waktu sembuh, baru diajak ngomong sama Daud. Bisa nggak kamu tunjukkan saya arah, kemana Amalek pergi? Ini orang sudah sembuh. Orang kalau sakit jangan dituntut terus Bapak Ibu Saudara. Kasihan dia bingung juga. Lagi sakit. Makanya Daud dirawat dulu tuh sampai sembuh. Baru diajak ngomong. Dia tunjukkan arah. Amalek lari ke sono. Bayangkan ya, Daud jawab doanya. Tuhan jawab doanya Daud dengan hal sederhana. Budak loh Pak. Tahu budak kan? Budak itu orang tidak terpelajar. Tapi Daud tidak bilang begini, ya Tuhan jawaban doanya gini amat. Nggak usah budak deh, tentara aku lebih pintar dari budak. Ngapain pakai budak? Tapi Daud tidak bilang begitu. Daud belajar mengucap syukur sekecil apapun pertolongan Tuhan.
Saya tutup khotbah saya. Main musik boleh bantu saya. Mari, imam musik. Kalau Tuhan jawab doamu, belajar mengucap syukur. Amin. Awalnya sedikit, tapi kalau kau bersyukur, lama-lama Tuhan tambahkan. Katakan amin. Tapi kalau kau komplain terus, awalnya banyak, lama-lama hilang. Betul nggak? Komplain terus. Daud dia bersyukur, sekecil apapun jawaban doa dari Tuhan. Gak usah lihat orang lain. Kok Pak Gembala ditolong Tuhan dengan mujizat besar ya? Saya kok belum. Ada waktunya. Belajar seperti Daud. Sekecil apapun pertolongan Tuhan dia syukuri. Dia rawat budak itu. Ternyata Tuhan bicara kepada Daud lewat budak itu. Budak itu yang tunjukkan jalan. Kesono no Amalek. Baca sampai ayat 25. Daud taat. Dia kejar dan akhirnya hari itu kemenangan besar, mujizat besar. Bilang mujizat besar. Lagi mujizat besar menjadi milik Daud. Amalek ditemukan, Amalek dikalahkan. Semua tawanan dibebaskan, tidak ada yang mati waktu itu. Semua tawanan selamat. Semua harta yang dijarah direbut kembali. Lihat cara Tuhan bekerja. Yang Tuhan mau, Tuhan proses kita sampai kita memiliki hati yang baru, memandang sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan pertolonganmu begitu aja. Shikaralabaya shandaraba, horalabaya shandaraba. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Tertuju padamu. Katakan ku rasakan kasih-Mu. Shalom. Dengan senang hati katakan pertolonganmu begitu ajaib, kau
sama sanggup tolong kami. Tuhan bilang begini, Tuhan akan kembalikan semua yang hilang. Lebih dari yang hilang. Tuhan akan berikan lebih dahsyat lagi. Tuhan beri yang baru yang lebih dahsyat lagi. Yang percaya bilang amin. Yang percaya bilang amin. Sukacita yang hilang, hari ini Tuhan gantikan dengan sukacita sorga berlipat-lipat kali ganda. Hari ini duka diganti dengan sukacita. Hari ini air mata Tuhan gantikan dengan sorak-sorak tari-tarian kemenangan di dalam Tuhan. Yang sakit, syaralabaya syada Allah Yehova Rafa, Allah Yehova Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan. Syaralabaralabaya syada, sembuh di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sembuh di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Oh rapatakara rapaya syada. Menguatkan kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang dengan pasangan, hari ini Tuhan bicara spesial kepada Bapak Ibu Saudara. Belajar sepakat, belajar datang kepada Tuhan dengan kesepakatan, sehati di hadapan Tuhan, minta kepada Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Orang lain tidak peduli, orang lain tidak mau dengar, tapi Tuhan dengarkan. Seruan doamu Tuhan dengar. Tuhan peduli, Tuhan akan tolong keluargamu. Tuhan akan tolong keluargamu. Tuhan akan menolong. Tuhan sudah menolong keluargamu. Di dalam nama Yesus, keluargamu jadi keluarga kesaksian. Keluargamu jadi keluarga berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk kemenangan besar. Segala hormat kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, shalom, sudah kasih Tuhan Yesus, sudah diberkati firman Tuhan. Amin. Ya, seringkali memang itu yang kadang-kadang kita hadapi ya, di tengah-tengah keadaan sepertinya nggak ada pertolongan tangan Tuhan. Sama seperti yang dialami Daud dalam cerita tadi yang kita dengar. Seringkali pertolongan itu nggak kelihatan. Ya, sepertinya Tuhan nggak jawab doa kita. Tapi percayalah Tuhan masih bekerja atas setiap kehidupan kita. Ya, tadi Pak Hendro bilang 3 tempat laki itu menangis. Ya, pertama di gereja. Kalau air mata saya itu paling cetek. Saya doain orang, saya nangis, bingung kan? Ya, saya doain orang, saya nangis. Orangnya diam aja. Itu gembala Pak. Ya, gembala ya. Saya paling cetek air mata saya. Yang pertama air mata di gereja. Kedua tempat doa. Kalau saya ketiga di mobil Pak. Di mobil paling enak nangis karena nggak ada orang lain. Ya, itu tempat yang paling favorit buat saya. Depan istri. Oh, depan istri jangan. Kita mesti strong. Ya kan? Depannya kita strong. Kadang-kadang saya nggak mau bawa masalah, membagi masalah buat orang lain. Kita strong. Ya kan? Depan istri tenang. Nah, nanti mobil baru nangis. Kalau abang terbalik, depan istri nangis-nangis. Depan ketawa-ketawa sama teman. Nah, ya kita memang itulah. Memang nggak gampang berjalan sama Tuhan. Kemarin ada jemaat kita temannya AI yang mungkin ingat yang suka duduk sini yang udah ada usia ya, AI Susan. Jadi pada sebulan yang lalu dia dioperasi, ada tumor di perutnya dan itu mendesak dia punya ginjal dan ususnya, sehingga bulan yang lalu sempat dioperasi ya.
ya ingat ya, AI susah biasa duduk di sana. Dia rumah itu ada warung di Sisilia di situ ya, warung ATK. Saya samperin, saya berkunjung ke rumah sakit di Darmais, Sleepy sana, sebulan yang lalu, sebulan setengah kurang lebih. Singkat cerita, operasi berjalan dengan baik. Dia senang sekali, ya, wah sukacita, ya. Saya doakan sebelum operasi, sampai akhirnya setelah operasi saya juga kunjungi lagi. Operasi seolah berjalan dengan baik. Dia bersukacita, Tuhan baik Pak ya. Ternyata apa yang terjadi setelah dia pulang beberapa hari kemudian, ternyata jahitannya bocor. Ya kalau selang bocor mah gampang, ini utus yang bocor. Ya jadi itu kemana-mana ke dalam perut, keluar, ya, dan harus dioperasi ulang. Ya perjalanan ya begitu mengerikan, begitu melelahkan istilahnya. Anak yang jaga juga hanya satu perempuan nih, Foni itu. Ya sampai akhirnya kemarin saya kunjungin lagi, ya selesai operasi yang kedua. Ya dia sempat agak goyah imannya. Pak, kalau Tuhan dia bilang, kalau saya ini dia bilang sembuh, dia bilang nih, ya, setelah operasi kedua ini dia masih di rumah sakit, saya mau lebih rajin sama Tuhan, dia bilang gitu. Tapi kalau Tuhan nggak tolong saya, operasi kedua ini gagal istilahnya, mungkin harus dioperasi atau apa, mungkin dia juga takut dan khawatir, saya nggak mau lagi sama Tuhan. Dia itu ngomong seperti itu. Saya bilang itulah, kita nggak ngerti jalannya Tuhan. Kita doa dan sepertinya berhasil dengan baik. Ternyata nggak tahu beberapa hari kemudian operasinya sepertinya gagal, ya harus bocor dan sebagainya, dan harus dioperasi ulang. Sehingga kehidupan saya katakan begitu. Tapi kalau kita berdoa dan Tuhan jawab dan kita bilang saya percaya Tuhan, itu menggampang. Semua juga lakukan seperti itu. Tapi waktu kita doa, Tuhan sepertinya jawab doa kita. Itu dibutuhkan iman. Yes. Itu yang penting di situ. Sama seperti Daud tadi. Ya dia sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi ngalami kekalahan juga kan. Bagaimana Daud bisa komplain loh? Ya kan Tuhan, saya udah benar-benar sungguh-sungguh, saya udah ini, ternyata lihat habis dibakar semua, kawanan semua diambil, istri dan anak-anaknya. Tapi Daud yang saya garis bawahi tadi dikatakan gini, Daud menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Itu yang penting. Seringkali kadang-kadang kepercayaan kita goyah waktu kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi Daud berkata gini, aku menguatkan kepercayaanku sama Tuhan. Bahasa Inggris dikatakan Daud encourage himself of the Lord. Dia tolong kepercayaannya lagi untuk tetap sungguh-sungguh kerja sama Tuhan. Hari ini yuk kita push lagi kepercayaan kita sama Tuhan. Mungkin kita sudah ada satu titik di mana kita juga mulai goyah. Saya doa ya jauh Tuhan, saya doa sepertinya seperti ini aja. Tapi hari ini yuk sesuai dengan firman Tuhan yang terus sampaikan hari ini, kita mau dorong kepercayaan kita full, tetap percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap kita pegang janji Tuhan. Itu pasti terjadi buat setiap kehidupan kita. Seringkali kita nggak ngerti jalannya Tuhan, tapi percayalah, jalannya Tuhan, jalan yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu kemana Tuhan mau bawa dalam setiap kehidupan kita. Tapi waktu kita percaya sama Tuhan, percaya Dia bawa kepada janji-janji Tuhan, bawa kepada jalan-jalan kemenangan yang Tuhan janjikan buat setiap dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan masih bekerja. Sepertinya nggak kelihatan, sepertinya nggak ada, tapi Dia tetap pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Bagi setiap kita orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Ya, percaya, sungguh dorong kepercayaan kita sama Tuhan. Walaupun sepertinya nggak ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, tapi kita mau dorong dan lihat pasti terjadi sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kita. Hidup kita bukan karena kita melihat, tapi hidup kita karena kita percaya sama setiap janji Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kita nggak melihat sesuatu yang mungkin baik dalam kehidupan kita, tapi percaya di balik sesuatu yang nggak baik, Tuhan masih tetap bekerja. Tuhan masih tetap bekerja. Ya kayak kemarin si AI Susan, dia cerita gitu, orang dikatakan di tengah-tengah masalah, memang Tuhan tuh masih tetap bekerja, dia katakan. Contohnya dia bilang, itu semua nggak terlambat. Ya kalau itu terlambat sedikit aja kebocoran itu mungkin bisa lebih repot atau mungkin celaka gitu ya. Tapi Tuhan tuh tetapkan pas waktunya pas sekali semua. Tuhan plot. Saya mau katakan gini, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah keadaan yang nggak baik itu, Tuhan tetap bekerja. Di dalam setiap mungkin sepotong potong-potong kejadian, tapi Tuhan tetap itu bekerja, merangkai sesuatu
yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Bukankah kita punya Bapa yang luar biasa? Amin. Bukankah kita punya Bapa yang baik? Bukankah Bapa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus? Bapa yang merancangkan sesuatu yang terbaik buat kita. Dia nggak pernah rancangan kecelakaan, tapi dia merancangkan yang terbaik buat setiap dari kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri firman Tuhan. Oh Rabasyanda ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabasyanda ya Rabba ya Rabba ya Rabasyanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabasyanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabasyanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba 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 ya Rabba
Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kau baik buat hidup kami Tuhan. Oh Kau baik, Kau sangat baik buat hidup kami Tuhan. Oh Rabbi, ya Rabbi, Syanda, ya Rabbi, ya Rabbi. Biar buka mata rohani kami boleh melihat setiap kebaikan Tuhan di setiap season dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam setiap musim-musim kehidupan kami Tuhan, kami pasti tetap melihat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang gak pernah tinggalkan kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah lalai menepati setiap janji-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan, kami menetapkan untuk kami tetap percaya sama Tuhan. Kami Tuhan encourage diri kami Tuhan. Kami tolong kepercayaan kami untuk kami tetap percaya sama Tuhan. Oh Baba, Syanda, ya Baba. Syanda, ya Baba. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya kepada Tuhan kami berharap, kami percaya, dan kami akan melihat sesuatu besar terjadi dalam hidup kami. Oh Baba. Oh ya Baba, ya Baba. Syanda, ya Baba, ya Baba, ya Baba, ya Baba, ya Baba. Oh ya Baba, ya Baba, ya Baba. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan. Kami tahu setiap firman Tuhan berbicara buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah keletihan rohani kami, di tengah-tengah pengharapan kami yang mungkin mulai goyah Tuhan, Engkau berfirman atas setiap kami. Engkau mengajar buat setiap kami untuk kami tetap meneguhkan kepercayaan kami sama Tuhan. Ajar kami seperti tahu Tuhan di masa-masa sulit, di tengah-tengah season yang gak baik sekalipun, kami tetap percaya sama Tuhan karena kami tahu Engkau pasti tolong hidup kami.
semakin hari kami semakin kuat, kami semakin teguh, kami terus berjalan di dalam setiap musim-musim kehidupan kami. Kami tidak goyah, kami tidak lelah Tuhan, tapi kami terus berjalan. Kami tetap menyembah Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, kami tetap mendengar setiap tuntunan Tuhan, dan kami mau taat mendengar setiap tuntunan Tuhan. Kami mau langkah berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti Kau menyiapkan segala sesuatu seperti Kau menyiapkan budak Tuhan daripada Daud Tuhan, sehingga melalui budak itu Daud dapat memperoleh informasi. Begitu juga dengan kami, Engkau akan pertemukan dengan orang-orang yang menjadi pedoman buat setiap langkah-langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, the worship leader, singer, pemusik Tuhan. Berkati mereka semua melimpah-limpah, bahwa mereka lebih dekat sama Tuhan, bahwa mereka lebih intim sama Tuhan, bahwa mereka lebih lagi Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah setiap kami anak-anak-Mu, inilah setiap kami Tuhan, domba-domba-Mu Tuhan. Kami mau belajar taat, kami mau belajar percaya, kami mau belajar melakukan apa yang menjadi bagian kami, sampai kami melihat pertolongan tangan Tuhan, sampai kami melihat kemenangan yang Kau janjikan buat setiap kami, sampai kami melihat pemulihan demi pemulihan yang Kau kerjakan atas setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sebentar kami akan berpisah sertai kami tibakan tempat tujuan kami masing-masing Tuhan, sampai dengan di tempat kami tanpa kekurangan satu apapun, dan kami akan memberikan persembahan. Yuk kita angkat ampul persembahan kita. Oh Rabaya 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 Rabaya. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh mengembalikan bagian apa yang menjadi milik Tuhan melalui kolektor Tuhan. Mari Tuhan Kau sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan, untuk dipakai bagi kerajaan Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan, sucikan, kuduskan Tuhan. Pada saat kami memberi dengan sukacita, pada saat kami memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan, kami percaya kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau dahsyat buat setiap kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa. Oh Rabaya Rabasya Kandaya Rabaya 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 Rabaya. Kekasih-kekasih Allah, terimalah berkat kasih yang daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persoalan penghiburan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat sama-sama katakan amin.